wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan nikmat sehat dalam melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah kita naungi syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan mengenai keajaiban dari niat. Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Yang artinya sesungguhnya semua amal ibadah itu tergantung pada niat dan sesungguhnya seseorang mendapatkan apa yang dia niatkan. Di dalam Islam memiliki suatu ibadah yang sifatnya itu ibadah batin. Jadi artinya bahwa secara zahir itu tidak terlihat sedang beribadah. Secara zahir mungkin tidak berkeringat dan secara zahir tidak mengucapkan, tetapi kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Bahkan kadang bisa melebihi orang yang melakukan ibadah atau amal soleh secara zahir. Apakah ibadah itu? Yaitu ibadah hati yang dikenal dengan niat. Dan niat bukan hanya sebagai rukun ibadah, tapi niat itu sendiri adalah ibadah. Jadi amal-amal kita itu bukan tergantung apa yang kita kerjakan, tetapi tergantung dengan apa yang kita niatkan. Nabi mengatakan pada hadis yang lain, Allah tidak melihat kita pada penampilan, dan Allah tidak melihat pada perbuatan kita, tetapi Allah selalu melihat kita apa yang ada di dalam isi hati kita. Maksud isi hati di sini adalah niat kita. Jadi saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan ini kita perlu memperbanyak niat dan memperbaharui niat. Jadi arti dari memperbaharui niat itu sendiri adalah kita mengevaluasi. Jadi kita ini puasa itu karena apa? Kemudian kita tadarus Al-Quran itu karena apa? Karena siapa? Dan banyak lagi amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Perbaharui niat kita. Jangan sampai gara-gara kita tidak mengevaluasi niat kita, apa yang kita kerjakan itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Jadi kalau kita tidak berhati-hati dengan niat, maka kita akan rugi, karena pahala selama bulan Ramadan ini itu sangat besar. Dan apabila pahala yang besar ini hilang, maka kita juga akan mendapatkan kerugian yang besar. Kalau kita tidak menjaga niat kita akan meresikokan amal-amal yang sudah capek kita kerjakan. Sholat tarawih itu capek, membaca Al-Quran di siang hari itu capek, puasa itu sendiri capek. Sehingga kalau semua amal soleh ini gugur pahalanya hanya gara-gara kita tidak hati-hati dalam urusan niat, maka kita disebut orang yang rugi. Selanjutnya, kita juga harus memperbanyak niat. Maksudnya di sini kita memiliki banyak tujuan atau kita memiliki list yang ingin kita capai selama di bulan Ramadan ini. Contoh yang lain, Ramadan ini saya tidak mau meninggalkan tahajud. Tahajudnya saya ingin menjelang sahur. Nah, dari niat saja itu kita sudah mendapatkan pahala dari tahajud itu sendiri. Ditambah kita kerjakan sholat tahajudnya, pahalanya pasti akan bertambah juga. Nah, jadi memperbanyak niat itu artinya apa saja hal-hal yang ingin kita capai di bulan Ramadan ini kita niatkan dalam hati. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan kita tanamkan semangat dalam hati kita. Jadi kita jadikan itu sebagai keinginan yang kuat di dalam hati. Karena Allah itu paling tahu isi hati setiap manusia. Jadi maka pada pembahasan kita kali ini dapat kita simpulkan ada dua hal yang paling penting, yaitu yang pertama bahwa niat itu bukan hanya sebagai rukun ibadah, tapi niat
kita harus memperbanyak niat kita. Yang kedua, yaitu perbaharilah niat, karena niat itu bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat tanpa kita sadari. Misalkan kita ketika di rumah sedang tilawah, kemudian ada keluarga kita yang menyaksikan, kemudian memuji kita, misalkan Masya Allah rajin sekali, seperti itu. Nah, ketika kita mendengar itu, kita harus langsung memperbaharui niat kita. Jangan sampai niat kita itu sedikit saja terusik, ya. Jadi kita harus terus memperbaharui niat kita. Kita tanamkan tujuan niat kita dari awal itu apa. Dengan caranya dalam hati kita itu kita luruskan terlebih dahulu. Ya Allah, ini bukan karena aku ingin dipuji orang. Ya Allah, ini bukan karena aku ingin terlihat baik di mata manusia. Tapi memang semua ini saya kerjakan ini semata-mata karena Allah. Nah, jadi setiap amal soleh yang kita kerjakan harus kita niatkan dengan sebaik mungkin, dan niat kita hanya kita tujukan hanya kepada Allah, bukan karena ingin terlihat baik di mata manusia. Mudah-mudahan dengan kita menjaga niat kita sepanjang bulan Ramadan ini, semua amal ibadah kita ini bernilai pahala di sisi Allah. Bahkan ya amal ibadah kita yang belum sempurna ini dapat kita lakukan dan dapat menjadi sempurna karena niat awal kita yang sudah sempurna. Jadi jika suatu niat itu mantap, maka kesulitan apapun saat menjalankan apa yang dikerjakan pasti akan diselesaikan. Itulah yang disebut dari keajaiban niat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.